Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali di dalam persekutuan doa Jemaat GKI Gading Serpong. Kita bersukacita kepada Allah atas berkat-Nya yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Tidak pernah habis rahmat-Nya, selalu baru sepanjang hari, setiap hari. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Kita naikkan lagu, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk mengerti, bahkan melakukan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 4 sampai 21. Yesaya 59 ayat 4 sampai 21 demikian. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang. Suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada. Menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan orang ditolak. Dengan demikian kebenaran telah hilang. Dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukuman. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion, dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan.
Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai makhluk sosial, kita pasti berelasi. Hanya seringkali relasi yang kita bangun tidak selalu mulus. Ada kalanya di dalam sebuah hubungan ada permasalahan-permasalahan, ada ketersinggungan-ketersinggungan, dan idealnya apabila itu terjadi, hal yang mestinya dilakukan adalah meminta maaf, berdamai satu sama lain. Akan tetapi disadari atau tidak, menerima permintaan maaf justru seringkali lebih sulit dibandingkan meminta maaf. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan terus-menerus berulang. Hari ini minta maaf, janji berubah, lalu beberapa saat kemudian diulangi lagi, minta maaf lagi, janji lagi, begitu terus-menerus. Bahkan ada pula orang yang jika sudah sakit hatinya, sudah marah, keinginan terbesarnya adalah membalas dendam. Ingin orang yang menyakiti hatinya sama sakitnya dengan dia. Didoakan agar orang tersebut tidak sukses 7 turunan, menghalangi ia untuk maju, bahkan meminta Tuhan untuk membalaskan dendamnya untuknya. Kalau kita lihat, kalau kita refleksikan, relasi kita dengan Allah juga pun begitu. Dosa-dosa yang kita lakukan bisa jadi menjadi tali pemutus relasi kita dengan Allah. Hal ini ditegaskan dalam pembacaan kita di kitab Yesaya pada hari ini. Bangsa Israel ini dikatakan menunjukkan kelakuan-kelakuan yang tidak benar di hadapan Allah. Dosa-dosa begitu dilakukan oleh bangsa Israel. Dan ini membuat relasi yang semula terjalin baik dengan Allah kemudian menjadi rusak dan terputus. Allah seolah-olah menjadi diam dan tidak mendengarkan doa anak-anaknya. Padahal kalau kita baca di ayat yang pertama sampai yang ketiga, dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan ini tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar adalah dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kekurangan. Bapak Ibu Saudara, manusia yang sudah terpisah dari Allah sangat mustahil bisa mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Sulit untuk merasakan dan mengalami sukacita. Pada masa itu bangsa Israel begitu banyak melakukan kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan dosa dari mulut mereka, mereka meremehkan hukum dengan mengajukan pengaduan palsu, menghakimi dengan tidak jelas, begitu banyak mengucapkan dusta, melakukan kekerasan, menganggap murah nyawa sesamanya, lalu mengatur strategi jahat untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan pembuangan mereka ke Babel pun tidak membuat diri mereka bertobat. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, bahkan Tuhan sekalipun. Mereka melupakan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peduli penolakan Allah terhadap diri mereka, yang kemudian mungkin akan mendatangkan kebinasaan. Dan inilah yang membuat mereka seolah-olah jauh dari Allah. Ayat 9-15a Yesaya mengatakan karena dosa umat Allah hidup di dalam kegelapan. Ayat 10 di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Ya, ini tuh seperti orang buta. Tengah hari pun tidak bisa melihat, begitu gelap. Tidak ada orang yang bisa menghentikan kejahatan dan ketidakadilan di sana. Di ayat 15 pun dikatakan menjadi korban rampasan. Ya, di sini maksudnya adalah siapa yang berusaha melakukan hidup jujur, membuat dirinya sendiri menjadi korban.
Betapa mengerikannya dampak dosa ini. Namun, pada ayat 15b sampai 21 di dalam pembacaan kita, dikatakan karena kasih-Nya yang begitu besar, maka Allah memberikan jalan keluar serta pertolongan. Meskipun ia dikecewakan berkali-kali, meskipun ia begitu marah, namun ia tetap memberikan pengampunan, bahkan ia tetap memberikan pertolongan kepada umat manusia. Karena kasih-Nya, ia berinisiatif mendatangkan penebus bagi orang-orang yang bertobat. Anugerah Allah begitu besar bagi kita umat manusia. Mungkin kalau Allah manusia biasa seperti kita, yang sudah dikecewakan berkali-kali, pasti marah, kecewa, tidak mau kenal lagi. Tapi ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita meskipun kita berdosa. Allah yang sudah dikecewakan berkali-kali dengan kasus yang sama, tapi ia tetap mengasihi kita umat manusia. Coba bayangkan, kalau hati Tuhan seperti hati kita manusia, mungkin pada hari ini kita sudah tidak akan berada di sini lagi. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mari kita sungguh-sungguh bertobat. Memberi diri untuk bertobat ini sama dengan kita memberi diri dengan sungguh-sungguh, disertai dengan kesungguhan. Bagaimana pertobatan yang tidak disertai dengan kesungguhan? Misalnya kita mengaku kepada Tuhan dan sesama bahwa kita ini telah melakukan kesalahan. Tapi besoknya atau beberapa hari menjelang kita melakukan hal atau kesalahan yang sama. Ini berarti kita belum sungguh-sungguh memaknai pertobatan. Jika kita mengaku dan memohon ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh, itu akan menghasilkan keselamatan, bukan menghasilkan kesalahan yang sama. Pertobatan yang sungguh-sungguh ini merupakan respons yang paling konkret tentang pemahaman iman tentang Allah dan pengampunan yang rela menyelamatkan umatnya dari dosa melalui Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah menjadi sama dengan manusia. Allah adalah Allah yang pengasih. Ia berulang kali disakiti oleh kita. Kita seringkali berbalik dari jalannya. Tapi Allah tetap mengampuni kita, tetap mengasihi kita. Lalu hal yang kedua adalah marilah kita menyatakan damai sejahtera. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah, maka kita berbicara juga tentang mewujud nyatakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang Yesus sudah cerminkan di dalam kehidupannya. Teladan Yesus dan praktik yang Yesus lakukan semestinya menjadi teladan kita untuk melakukan juga apa yang Yesus lakukan. Karena kita adalah murid Kristus. Maka mari kita juga menyatakan damai sejahtera. Lalu hal yang ketiga adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan meminta pengampunan ketika kita berbuat salah. Terlepas dari besar atau kecilnya kekecewaan yang diciptakan oleh orang lain terhadap diri kita, sikap orang percaya adalah mestinya forgive oriented. Mengapa? Kita tahu karena Allah ini sudah terlebih dulu mengampuni kita yang sudah mengecewakannya berkali-kali melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita diminta juga untuk rela mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Rela meminta pengampunan dari orang yang kita kecewakan. Kesulitan biasanya muncul karena kebenaran seringkali menjadi subjektif menurut apa yang baik menurut kita. Masing-masing berpikir kalau saya yang paling benar. Namun, kesulitan ini sangat mudah diatasi ketika kita memahami karya pengampunan Allah yang telah terlebih dahulu melingkupi kita.
Bapak Ibu Saudara, begitu besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Allah yang melingkupi kita. Tidak ada yang bisa menandingi kasih Allah yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, mari kita merespons pengampunan yang telah Allah berikan kepada kita dengan bertobat, berbalik kepada Allah melalui setiap perkataan, perbuatan yang kita lakukan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami begitu bersyukur atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga begitu bersyukur atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Ajarlah kami untuk mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, sama seperti Engkau mengampuni kami yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Dan ajarlah kami juga untuk memohon maaf kepada rekan kami, saudara kami, ataupun Engkau melalui setiap kesalahan yang kami lakukan. Dan pada saat ini ya Bapa, kami juga hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam pergumulan, dan mereka juga yang di dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau senantiasa menguatkan mereka, menjamah mereka satu persatu melalui kuasa-Mu yang kudus. Kiranya juga Engkau memberikan kepada mereka hati yang teguh, hati yang percaya kepadamu, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GKI Gading Serpong. Kiranya Engkau memberikan kepada gereja ini kekuatan di dalam melayani. Kiranya Engkau memberikan setiap hati para pelayannya hikmat dari Engkau, kerendahan hati untuk melayani, bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi memuliakan-Mu di dalam kehidupan pelayanan mereka. Juga kepada negara kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memulihkan negara kami, agar negara ini bisa menjadi pulih seperti sedia kala. Berikan juga hikmat di dalam setiap keputusan yang diambil oleh para pemerintah, para petinggi-petinggi negara, agar apapun yang mereka putuskan dapat menjadi sukacita dan sejahtera bagi rakyat Indonesia. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra,